sekarang ini itu seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ingin membuktikan bahwa FPI terkait terorisme. Pada saat itu, kelompok FPI yang masih ingin bergabung dengan ISIS sudah bergabung dengan Ustaz Basri. Jadi mereka aktif dengan Ustaz Basri, tidak dengan FPI, setahu saya. Jadi saya kira harus membedakan apa yang terjadi pada pembayatan massal pada waktu banyak orang nggak mengerti apa itu ISIS dan bagaimana sifatnya Daulah Islamiyah yang didirikan di Syria dengan aksi-aksi kemudian. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Munarman sulit untuk ditemui, pengacara tak bisa beri pendampingan hukum. Ramai tagar di mana Munarman. Pengacara Aziz Yanuar kesulitan untuk menemui kliennya, ex-sekretaris umum DPP FPI Munarman, di dalam rumah tahanan Mabes Polri pada saat PPKM level 4 di Jakarta. Sebagai kuasa hukum Munarman, Aziz mengaku sangat rugi. Ia tidak bisa membantu proses hukum. Ujar Aziz saat dihubungi oleh redaksi Tempo Sabtu 31 Juli. Meskipun begitu, Aziz mengatakan pihaknya maklum dengan alasan PPKM level 4 sehingga tidak bisa menemui Munarman. Aziz juga tidak akan memprotes, tidak akan memang lagi PPKM, jadi dibatasi, nanti normal lagi, ujar Aziz. Nama Munarman menjadi trending di media sosial sejak hari kemarin. Warganet banyak yang mencuit di mana Munarman, tagar Munarman kalian apakan. Mereka ingin mengetahui kabar mantan pentolan FPI itu. Ex-sekretaris Jenderal Sekjen FPI itu diringkus di rumahnya di perumahan Modern Hills, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.30 pada 27 April yang lalu karena diduga terlibat terorisme. Munarman ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Munarman dituding terlibat dalam pembaiatan di beberapa lokasi. Pertama, pembaiatan di Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Kedua, pembaiatan di Makassar dan juga Medan. Polisi menyebut pembaiatan di Makassar terafiliasi dengan jaringan ISIS. Densus 88 menggeledah bekas kantor sekretariat organisasi masyarakat terlarang itu. Sejumlah bahan baku peledak juga disita, salah satunya triaseton triperoksida atau zat kimia berdaya ledak tinggi. Aziz juga mengatakan pihaknya tak bisa memastikan kesediaan Habib Rizik menjadi saksi untuk Munarman. Pakar duga ada obsesi pemerintah membuktikan bahwa FPI ini terkait dengan terorisme. Pengamat terorisme Sidney Jones berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah FPI itu terkait dengan terorisme. Sidney menilai adanya dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada tahun 2015. Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ingin membuktikan bahwa FPI ini terkait dengan terorisme. Sebetulnya menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar itu ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2012. Jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustadz Basri, dan Ustadz Basri menjadi pimpinan dari pembaiatan itu. Kata Sidney dalam tayangan The Roof Talk, teror bomber milenial di Detikcom, Selasa 30 Maret. Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict itu mengatakan bahwa 3 bulan setelah pembaiatan massal tersebut, FPI mengeluarkan pernyataan sikap serta menjauhkan diri dari peristiwa pembaiatan itu. Tapi 3 bulan kemudian pada bulan April 2015 sudah ada pernyataan jelas dari FPI Makassar dan FPI Pusat bahwa mereka tidak ada kaitan lagi dengan ISIS, dan juga FPI Makassar sudah menjauhkan diri dari apa yang terjadi dengan ISIS dan pembaiatan massal itu. Sidney juga menyebut
Pada saat itu masih ada anggota FPI yang ingin bergabung dengan ISIS. Dia mengatakan mereka aktif dengan ISIS, pimpinan Ustadz Basri, tapi tak lagi aktif dengan FPI. Pada saat itu kelompok FPI yang masih ingin bergabung dengan ISIS sudah bergabung dengan Ustadz Basri. Jadi mereka aktif dengan Ustadz Basri tapi tidak dengan FPI setahu saya. Jadi saya kira kita harus membedakan apa yang terjadi pada pembaiatan massal pada waktu banyak orang tidak mengerti apa itu ISIS dan bagaimana sifatnya Daulah Islamiyah yang didirikan di Suriah dengan aksi-aksi kemudian. Begitu sambungnya. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar memang menggemparkan masyarakat Indonesia, bahkan sampai media internasional turut menyoroti peristiwa kelam tersebut. Termasuk pula pengamat terorisme internasional Sidney Jones yang juga merupakan Direktur Issue for Policy Analysis of Conflict juga turut mengomentari aksi teror itu. Sidney menanggapi bagian di mana aksi teror selalu dikaitkan dengan organisasi masyarakat FPI. Sidney menilai bahwa pemerintahlah yang terlalu terobsesi untuk mengait-ngaitkan kedua hal tersebut. Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ingin membuktikan bahwa FPI ini terkait dengan terorisme. Ujar Sidney dikutip dari Kompas pada Rabu 31 Maret. Sidney menduga bahwa kecurigaan FPI ada kaitannya dengan terorisme saat itu sempat berkolaborasi dengan Ustadz Basri. Sebetulnya menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa tapi ratusan orang Makassar, ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari 2015. Sudah lama, dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustadz Basri, dan Ustadz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu. Sidney menilai bahwa 3 bulan setelah pembaiatan massal, FPI mengambil tindakan untuk menjauhi hal itu. 3 bulan kemudian, pada April tahun 2015, sudah ada pernyataan jelas dari FPI Makassar dan FPI Pusat bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan ISIS. Dan juga FPI Makassar sudah menjauhkan diri dari apa yang terjadi dengan ISIS dan juga pembaiatan massal. Ia menduga bahwa saat masa pembaiatan tersebut, masih ada anggota FPI yang ingin bergabung dengan ISIS. Selain itu, pengamat politik Refli Harun juga menanggapi pernyataan Sidney Jones. Refli Harun angkat bicara menanggapi pernyataan dari pakar terorisme Sidney Jones yang menduga bahwa pemerintah ingin menteroriskan FPI. Refli Harun menyebut bahwa gawat jika dugaan pakar terorisme itu soal pemerintah menginginkan atau mencap satu kelompok sebagai teroris tersebut. Tanggapan itu disampaikan melalui kanal YouTube-nya Refli Harun pada Rabu 31 Maret. Gawat kalau pemerintah menginginkan atau mencap satu kelompok sebagai teroris. Tuturnya dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari YouTube Refli Harun. Refli Harun juga menambahkan bahwa dengan begitu dikhawatirkan memiliki legitimasi untuk melakukan apapun terhadap kelompok tersebut. Sehingga memiliki legitimasi untuk melakukan apapun terhadap kelompok tersebut. Refli juga menyampaikan dalam konteks ini masyarakat harus paham dengan pernyataan Sidney Jones. Tetapi konteksnya menurut Refli adalah seperti dikesankan dari apa yang dikatakan Sidney, yaitu merupakan ketidaktahuan mereka terhadap apa itu ISIS.